Kapan dan siapa misionaris atau pendakwah Hindu-Buddha yang terlahir di India pada masa pra-Islam masuk ke Nusantara? Sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India. Bahwa benar, Hindu atau Buddha berasal dari India, dan tidak benar, situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha dan Jaina di India. Vana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa, dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. 12 kata swarga, bukan nirvana atau nibbana, dan kata yang lainnya adalah kusala dharma by Jaina dan Mahe Cakya. Hal ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran dharma original berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa lalu, di bawah leluhur kita kaum Saka atau Arya keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur, dengan anggapan di dekat situs ada desa Bore. Faktanya, tidak ada desa yang bernama Bore. Budur dalam bahasa Jawa diartikan purba. Arti budur atau bidur yang dalam bahasa Jawa itu artinya bisul. Filolog Belanda menuliskan dalam disertasinya 1954 memperkirakan bangunannya sekitar tahun 824 Masehi. Ini perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasarkan penelitian ilmiah. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancangan bangunan ini adalah Silva Sastra dan Vastu Sastra dari India. Faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi. Bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga. Hal ini menggunakan tafsir dari naskah Maha Karmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Para peziarah Tiongkok dari Fahien 399 sampai 414 Masehi sampai dengan Ising 671 sampai 695 Masehi datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhism dari negaranya disebarkan di sini, dan Palembang bukan pusat Buddhism di masa lalu. Jadi jangan salah kaprah, apalagi ikut mempublikasikannya. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhism, yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sanghyang Kamahayanikan. Ajaran leluhur bangsa Indonesia, yaitu konsep Hyang Widi Tunggal. Dan atas dasar salah satu inilah, negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Ketika Biku Ashin Cinarakita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada 22 Mei 1953. Mulai saat inilah terpublikasi Borobudur berdasarkan Mahayana. Seorang bikuni, juga akademisi Thailand menyimpulkan, hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi Siddhartha Gautama, dan selebihnya dia tidak paham. Di Nusantara, pada abad ke-4 Masehi sampai dengan 7 Masehi, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkoklah yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara yang kemudian dibawa ke negerinya. Fahuan
337 sampai 422 Masehi. Catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dalam teks bahasa Mandarin oleh James Lake. Yang dilihat Fahuan, bangunan dengan patung di dalamnya di samping pohon besar adalah situs Mendut. Pada tahun 399 sampai 414 Masehi, Fahuan dalam perjalanan ke Suwarnadwipa mencatat, mengikuti Sungai Ponai adalah Sungai Panai kembar. Di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan memutar mengelilingi stupa. Juga ada 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini menara telah didirikan. Sun Yu 518 sampai 521 Masehi mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Kesatrapas. Dari identifikasi, koin diduga telah ada pada sekitar 225 Masehi dengan gambar topi atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602 sampai 664 Masehi, Yeun Sang mencatat apa yang dilihatnya di Suwarnadwipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Di Suwarnadwipa Nusantara, pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda 6500 sebelum Masehi, telah ada ajaran yang dianut yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka, nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran dharmik original. Kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar 500 sampai 200 sebelum Masehi di India. Dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri, tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18, Hindu menjadikan istilah padanan bagi orang India. Jadi benar, Hindu Buddha berasal dari India. Dan tidak benar, situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu Buddha. Dan Jaina dibawa oleh kaum Saka atau kaum Arya leluhur kita keluar Nusantara Indonesia.